Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Darmawan, mahasiswi Pendidikan Khusus Untirta Angkatan 2017 yang saat ini melaksanakan PPLK 2020 daring di SKH Negeri 01 Kota Serang. Pembelajaran tematik dengan tema 2, Etos Kerja. Subtema 1, Semangat Bekerja Pembelajaran 1 untuk kelas 9 SMP LBA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah melakukan kegiatan membaca tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, siswa mampu menjelaskan peran tokoh-tokoh BPU PKI, nilai juang dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan rasa mensyukuri memiliki dasar negara Pancasila. 2. Setelah mengamati dan mencari tahu tentang macam-macam hasil kerajinan, bentuk benda dan bahan dasar pembuatan, siswa dapat mengetahui bahan dasar pembuatan kerajinan. 3. Setelah mengamati benda nyata berbentuk kubus, siswa dapat menemukan dan menjelaskan letak titik sudut diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonal dalam bangun ruang. 1. Ayo dengarkan. Sebuah gambar Garuda Pancasila yang di dadanya terdapat perisai yang melambangkan sila-sila Pancasila dan banyak mengandung makna. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang memiliki makna, bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki oleh Tuhan. Di bagian kanan bawah, tergambar simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang memiliki makna rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain. Bersatu menjadi kuat seperti rantai. Pada bagian kanan atas, terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang memiliki makna, lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Di bagian kiri atas, simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang memiliki makna, padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. 2. Ayo membaca. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir melalui perjalanan yang cukup panjang sebagai perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Proses perumusan Pancasila membutuhkan nilai juang. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Semua meja dan kursi penuh. Banyak anggota berpidato mengusulkan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usul 5 dasar atau prinsip negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila.
Tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. 9 anggota BPUPKI atau Panitia 9 berupaya keras merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta. Di dalam mukadimah termuat rumusan 5 prinsip dasar negara. BPUPKI bersidang lagi tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini, BPUPKI menerima hasil kerja Panitia 9 berupa rancangan pembukaan hukum dasar negara. Selain itu, BPUPKI bersidang untuk merumuskan hal-hal lain yang berkenaan dalam pembentukan negara. Sampai berakhirnya sidang, BPUPKI menghasilkan 3 putusan penting, yaitu Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara, Rancangan Hukum Dasar Negara, dan Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara, terdapat 5 prinsip atau dasar yang ditetapkan sebagai dasar negara. 5 prinsip dasar negara ini tertuang dalam alinea 4, Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara. 3. Ayo lakukan. Dr. Rajiman Widyodiningrat berkata, apa dasar bagi negara yang akan kita bentuk? Silakan saudara-saudara mengajukan usulan. Muhammad Yamin berkata, menyampaikan pidato, saudara-saudara pada sidang tanggal 29 Mei 1945, saya berusaha menjawab permintaan saudara ketua. Saya mengajukan asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo berkata, saya sebagai anggota sidang juga mengajukan usulan terkait dengan masalah-masalah dasar negara, antara lain 1. Paham negara persatuan. 2. Hubungan antar agama dengan negara. 3. Sistem badan musyawarah. 4. Sosialisme negara. 5. Hubungan antar bangsa. Insinyur Soekarno berkata, saya juga mengajukan 5 dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya 5 prinsip itu saya namakan Pancasila. Dr. Rajiman Widyodiningrat berkata, usul saudara-saudara semua bagus, namun perlu satu perumusan. Sebelum sidang kedua, saya perlu tim perumus untuk merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar negara yang di dalamnya ada dasar negara. Akhirnya dibentuk tim perumus yang beranggotakan 9 orang dan menghasilkan rumusan pembukaan atau mukadimah hukum dasar negara. 4. Ayo cari tahu. Dalam sidang atau rapat BPUPKI, digunakan meja berbentuk balok. Di sekitarmu tentunya juga terdapat benda berbentuk balok. Contoh benda, almari bahan dasar dari kayu, jam duduk kubus bahan dasar dari kayu, meja bahan dasar dari kayu, brankas bahan dasar dari besi, kotak penyimpanan dari kayu, tempat pensil bahan dasar dari besi, papan bahan dasar dari kayu. 5. Ayo temukan. Pernahkah kamu mengetahui kubus? Ya, kubus merupakan salah satu bentuk dari bangunan ruang. Kubus memiliki 8 titik sudut, sisi yang 6 sama besar. Diagonal bidang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Bidang diagonal suatu kubus adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang suatu kubus. Diagonal ruang pada kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus. Nama diagonal bidang atau diagonal sisi AC, BD, BG, CF, AF, BE, AH, DE, EG, FH, CH, dan DG. Nama diagonal bidang ACGE, HFBD, ADFG, BC, EH. Nama diagonal ruang AG, HB, EC, FD. Apakah sudah paham sampai di sini mengenai materi yang Ibu sampaikan? Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan.
Selanjutnya kerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu siapkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.